Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dalam khotbah Kristen hari kedua di tahun 2022 ini. Judulnya adalah Tetaplah Berharap. Baiklah, sebelum kita memulainya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada kami di hari-hari yang lalu, di tahun yang lalu 2021. Kami percaya hari ini pun bahkan kami bisa masuk di tahun 2022, semua karena kasih karunia dan campur tangan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan menolong menguatkan kami sepanjang tahun 2022 ini. Berfirmanlah bagi kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, segala sesuatu yang kita inginkan dan kerjakan, tujuannya adalah untuk menjadikan hidup kita ini menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat juga disebut dengan pengharapan. Saya percaya ketika kita datang beribadah, bahkan mendengar firman Tuhan hari ini pun ada satu harapan buat kita, supaya kita dikuatkan lewat firman Tuhan. Kalau hari ini pun kita masih dapat bekerja, masih dapat berusaha, tentunya kita punya tujuan supaya hidup kita itu menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu, bahkan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 versi terjemahan baru katakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Yang menarik ya, di dalam surat Ibrani katakan bahwa pengharapan itu seperti sau. Ya, mungkin saat ini kita lebih memahaminya itu jangkar. Ketika sebuah kapal akan bersandar, maka kapal tersebut akan melemparkan jangkar. Semakin besar kapal tersebut, maka semakin besar juga jangkar yang dilemparkannya, yang digunakannya. Demikian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Semakin besar yang Tuhan percayakan kepada hidupku dan hidupmu di dalam keluarga kita, maka haruslah semakin besar sau atau pengharapan kita di dalam hidup ini. Sesungguhnya apa yang kita lihat di dalam dunia ini tidak ada satupun yang memang dapat kita harapkan. Hanya satu-satunya yang dapat kita harapkan adalah seperti harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Kita bersyukur kematiannya membuat kita bisa langsung berkomunikasi dengan Dia. Jika sau atau pengharapan itu tidak tertancap tepat pada sebuah batu karang, tentunya kita bicara batu karang itu adalah Yesus Kristus, maka kapal yang digambarkan sebagai hidup kita sebagai manusia akan mudah terombang-ambing angin badai, gelombang air laut. Ya, karena itulah kita mudah khawatir, kita mudah takut. Dalam bahasa Yunani untuk menerangkan kata khawatir digunakan kata merimnao yang terdiri dari dua arti kata, yakni pikiran dan terbagi. Jadi ketika kita mulai khawatir, mulai takut, mulai cemas, sesungguhnya perhatian kita, pikiran kita itu sudah terbagi. Kita tidak lagi fokus kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita.
namun kita menjadi terbagi pikiran kita karena penderitaan, karena masalah, karena sakit penyakit, karena ekonomi yang tidak menentu, karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung berhenti sampai hari ini. Dan inilah yang membuat kita akhirnya tidak bisa sungguh-sungguh menikmati, meraih janji-janji Tuhan yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan buat kita. Dan kita bisa lihat di dalam firman Tuhan, ada banyak pengharapan-pengharapan yang tidak tercapai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya itu hanya meninggalkan sebuah kekecewaan, kesedihan, bahkan luka di dalam hati manusia. Tidak heran ada seorang suami mengharapkan istrinya mungkin dapat menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu, atau sebaliknya, seorang istri berharap supaya suaminya sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh bekerja, berusaha, namun apa yang diharapkannya tidak terjadi. Orang tua juga mengharapkan anak-anaknya, anak-anak mengharapkan orang tua. Nah, ini yang membuat akhirnya ada luka-luka di dalam hati manusia, di dalam hati setiap anggota keluarga. Doa saya supaya mengawali tahun 2022 ini, tidak ada satupun kita yang masih membawa luka-luka di tahun 2021 sampai hari ini. Mari lepaskan pengampunan kepada siapapun yang sudah melukai kita. Bahkan mungkin ekspektasi kita yang terlalu tinggi, sehingga kita akhirnya menjadi kecewa, menjadi khawatir, menjadi cemas, bahkan cenderung menyalahkan Tuhan sendiri. Amsal pasal 13 ayat 12 katakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudaraku pagi hari ini. Adakah harapan-harapan di tahun 2021 yang belum kita raih, yang belum kita nikmati? Mari, kalaupun ada, biarlah di tahun ini, tahun 2022 ini, kita hanya fokus harapan kita bukan kepada manusia, tapi fokus arahkan hati kita, arahkan pandangan kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Ada amin? Yesaya pasal 2 ayat 22 katakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Siapakah manusia yang dapat kita harapkan, yang dapat kita andalkan? Karena mereka pun sama seperti kita, yang memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, memiliki kelemahan. Setiap kita punya kekurangan, kelemahan, maka dari itu janganlah mengandalkan manusia. Bahkan dalam Yeremia katakan, orang yang mengandalkan manusia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Artinya terkutuk di hadapan Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya tidak akan pernah berhasil. Apa saja yang diusahakannya tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena yang diandalkan bukan Tuhan, bukan kuasa adikodrati dari sorga, namun yang diandalkan adalah manusia itu sendiri. Mungkin kita mengandalkan relasi kita, mungkin kita mengandalkan harta materi yang kita punya, mungkin kita mengandalkan kedudukan posisi yang kita punya, sehingga akhirnya kita bisa dengan mudah menyuruh orang melakukan ini dan itu, bahkan menghalalkan segala cara supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin itu dapat tercapai. Celakalah orang-orang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, bahkan hidupnya jauh dari perkenanan Tuhan. Tahun 2022 ini, ubah cara berpikir kita. Jangan lagi andalkan manusia, andalkanlah Tuhan.
Seperti di dalam Roma pasal 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Siapakah Abraham? Siapakah Sarah? Mereka begitu menanti-nantikan keturunan. Bahkan sampai usia yang sangat lanjut, mereka akhirnya baru mendapatkan keturunan. Dari siapa? Bukan dari tangan manusia, tapi dari Tuhan sendiri yang sudah berjanji bahwa dari mula akan lahir banyak keturunan. Saudara, dengar baik-baik. Hari ini, kalau engkau dan saya sungguh-sungguh peka terhadap suara Tuhan, kalau engkau dan saya sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh memegang teguh janji Tuhan, maka dari hidupku dan hidupmu, Tuhan mau berkat yang diberikannya kepada kita, itu pun kita salurkan kepada sesama kita, kepada lingkungan kita, kepada keluarga besar kita, kepada orang-orang sekitar kita. Itulah tujuan Tuhan untuk memberkati kita. Itulah tujuan Tuhan untuk melimpah-limpahkan berkat-Nya supaya orang lain pun bisa menikmatinya dan orang lain pun bisa mengenal siapa yang kita yakini, siapa yang kita percayai. Doa saya tahun 2022 ini kita sungguh-sungguh hidup berkelimpahan di dalam berkat anugerah Tuhan. Tapi lihat, jangan pernah berhenti berharap seperti Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah sebenarnya memiliki alasan untuk tidak berharap apapun kepada Allah. Karena Roma pasal 4 ayat 19 katakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ada begitu banyak reason, alasan yang Abraham dan Sarah bisa sampaikan kepada Allah. Dan mereka bisa saja berargumen bahwa sudahlah, kami tidak akan punya keturunan, kami tidak akan punya anak dari anak kandung kami sendiri. Tapi nyatanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil buat orang-orang yang percaya. Amin. Ingat baik-baik Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah terpikirkan, tidak punya rencana supaya hidup saya dan saudara tidak berhasil, supaya hidup saya dan saudara hidup dalam kemiskinan. Tapi Tuhan punya rencana lebih daripada rencana manusia. Bahkan rencana yang tujuannya bukan hanya hari ini, tapi untuk hari esok, bahkan untuk hari depan yang penuh harapan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau hari ini engkau dan saya mendengarkan firman Tuhan, tidaklah kebetulan. Karena judul firman Tuhan hari ini, khotbah Kristen kita adalah tetaplah berharap. Sekalipun di depan mata kita melihat belum ada tanda-tanda perubahan. Mungkin kita melihat juga situasi hari-hari ini yang sangat tidak mendukung, mensupport usaha pekerjaan ekonomi kita menjadi lebih baik. Namun pesan Tuhan buat saya dan saudara, Tuhan punya rancangan-rancangan mengenai kita, mengenai saya, mengenai saudara. Dan rancangannya itu tidak akan pernah gagal. Karena rancangannya Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin.
Jangan pernah berhenti berharap. Tetaplah berharap apapun yang terjadi hari-hari ini. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Tetaplah berharap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya firman Tuhan hari ini menjadi bekal buat kami, modal bagi kami, kekuatan, fondasi untuk kami lalui tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang keterikatan terhadap dosa dilepaskan. Bahkan Tuhan juga akan memakai hidupmu, memakai keluargamu menjadi kepala bukan ekor, menjadi berkat, menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini, bahkan dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Di akhir firman Tuhan hari ini saya mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan selamat memasuki tahun baru 2022. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa, bersama dengan Tuhan kita pasti kuat, bersama dengan Tuhan kita pasti dimenangkan dari segala penderitaan, masalah hidup, dari segala apapun yang engkau dan saya sedang alami bersama dengan keluarga. Bagikan firman Tuhan ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun dapat menerima kelegaan dan jawaban atas setiap pergumulannya. Haleluya, haleluya. God bless.